Gampang kok nyari siapa tangan kuat dari pusat itu. Gampang. Gampang sekali. Yang paling gampang duganya ya Luhut lah, Menteri Investasi. Paling mudah. Apalagi kemudian di IMIP situ ada pejabat dari pensiunan jenderal. Ya sudah nggak rahasia lagi, ada disebut-sebut itu legend Purnawirawan Sintong Panjaitan, ada disebut Mayor Jenderal Hendarji yang membuat kebijakan-kebijakan ini presiden sebelum ini Joko Widodo. Saya sebagai salah satu warga negara ini menuntut yang pertama ditindak, diadili Joko Widodo. Yang pertama ditindak, karena dialah yang membuat kebijakan-kebijakan konyol dan merugikan rakyat, hanya menguntungkan dia dan beberapa kelompok dan asing. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, saya sudah dengar tadi banyak teman-teman pada ngomong. Sebetulnya saya juga jadi heran gitu. Jadi heran. Saya sih heran kalau dibilang Menteri Pertahanan baru tahu, itu saya heran gitu. Saya heran terus terang. Karena apa? Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem, saya bekas Panglima Kodam. Saya bilang kepada anak buah saya di satuan-satuan teritorial itu, saya katakan, jarum jatuh pun kau harus tahu apa yang terjadi di daerahmu. Kalau enggak saya tabuk kamu, saya bilang. Nah ini ada satu area yang luasnya ratusan ribu hektar, sampai ada industri gitu besar. Katanya, sudah 6 tahun, katanya baru. Enggak. Ada apa itu? Ya ditanya saja kepada Pak Presiden dan kepada Pak Menteri Pertahanan kalau baru tahu gitu. Cuman pada kesempatan ini saya katakan tadi sudah disampaikan oleh Laksamana Sony. Ini suatu pengkhianatan yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia. Dan kira-kira pengkhianatan itu ada di Jakarta. Saya katakan secara pasti pengkhianatnya ada di Jakarta, di pemerintah pusat. Kenapa? Lah gubernur nggak bisa masuk, yang punya daerah. Berarti kan yang melarang orang masuk ke situ di atasnya gubernur gitu kan. Nggak mungkin bupati. Kalau bupati ngelarang gubernur pasti ditabuk sama gubernur gitu kan. Jadi saya akan pengkhianatan di Jakarta. Berarti kira-kira apa? Presiden dan pembantu-pembantunya yang membuat kawasan ini menjadi satu negara tersendiri di dalam area Republik Indonesia. Saya katakan ini negara sendiri. Dia punya bandara, punya pelabuhan, bandaranya sempat berstatus internasional, tapi di situ tidak ada aparat pemerintah Republik Indonesia. Itu kan yang ada ya itu apa? Karyawan atau orang-orang ini tadi. Jadi di daerah itu, itulah yang namanya mungkin apakah republik atau kerajaan IMIP, punya bandara sendiri, boleh orang luar negeri melalui bandara yang ada, dan itu tercatat ada. Dan barang-barang yang masuk kita nggak tahu. Yang jelas barang-barang itu orang ilegal, TKI ilegal. Itu udah banyak ceritanya. Karena banyak tenaga kerja di sana tidak punya ini bisa kerja, tapi bisanya bisa turis. Apa visa kali Pak? Iya, mungkin ada yang tanpa visa. Belum lagi pelabuhan lautnya. Dari bandara itu aja bisa masuk, di samping orang secara tidak tercatat, barang itu bisa aja barang tidak berbahaya lah. Tapi bisa saja narkoba, bisa itu senjata atau amunisi dan lain-lain. Dan saya monitor, katanya bahkan bahan makanan TKA Cina di situ bisa datang dari luar langsung. Berapa kerugian bangsa ini atau negara ini oleh yang membackingin adanya IMIP ini? Saya katakan itu pasti orang kuat dari Jakarta. Menteri, nggak tahu itu Menteri Investasi, Menteri Dalam Negeri, terus Menteri Perhubungan, Bea Cukai, Imigrasi, Polisi atau Kapolri,
Panglima TNI. Ya itulah dugaan orangnya, bukan gubernur yang jelas. Karena gubernur pun melempem sampai situ kok nggak berani. Ini adalah tindakan pengkhianatan. Dan kepada rakyat, ya saya boleh dikatakan ya mengajak, ya bukan memprovokasi, mengajak menginformasi kepada rakyat. Kelakuan pejabat ini, kelakuan perusahaan ini telah mengambil aset bangsa dan negara yang harusnya dinikmati oleh rakyat. Pengkhianat gak itu? Dan yakin backingnya yang ada dari Jakarta ini mendapat manfaat. Kalau dia betul-betul bekerja untuk negara dan bangsa, terbuka semua. Bea cukai ada di situ, imigrasi ada di situ, karantina ada di situ. Dan itu masuk ke negara. Tapi dengan ditutupnya ini, diduga kuat masuk ke kantung oknum-oknum ini, termasuk Jokowi yang meresmikannya. Saya tidak percaya sejak berdiri kalau ini tidak diketahui, nggak mungkin. Saya katakan saya bekas pejabat daerah, saya bekas komandan Kodim. Kalau anak buah saya di daerah tanggung jawabnya nggak tahu terjadi sesuatu, saya marah. Dan saya ini juga senior dulu kok, orang-orang tua kita. Kamu sebagai pejabat teritorial, jarum jatuh di daerah tanggung jawab kita harus dengar. Jadi kalau ini nggak tahu, ngomong kosong. Pemerintah daerah, camat, bupati, tentara itu dandim, danrem, polisi itu polres sampai ke Polda. Tapi karena ada tangan kuat dari pusat, gampang kok nyari siapa tangan kuat dari pusat itu, gampang sekali. Yang paling gampang duganya ya Luhut lah, Menteri Investasi, paling mudah. Apalagi kemudian di IMIP situ ada pejabat dari pensiunan jenderal. Ya sudah nggak rahasia lagi, ada disebut-sebut itu legend Purnawirawan Sintong Panjaitan, ada disebut Mayor Jenderal Hendarji. Saya tidak tahu orang-orang ini, termasuk tadi yang katanya Menteri Investasi Luhut Panjaitan itu, kurang apa pelajaran didikan di Akademi Militer, masalah tanggung jawab, masalah cinta tanah air, masalah nasionalisme. Saya nggak tahu apa begitu pensiun langsung hilang dari kepalanya, saya nggak tahu, hanya karena duit. Tapi kepada rakyat saya mengajak, mereka ini pengkhianat, kita gak usah takut, itu hak kita. Sumber daya alam yang dibawa lari oleh perusahaan yang di backup oleh pengkhianat tadi, itu hak kita, itu hak kita. Kemudian barang-barang ilegal yang membahayakan bangsa itu adalah pengkhianatan bangsa itu, pengkhianatan bangsa itu, dan bisa membahayakan kehidupan kita dan anak cucu kita. Jadi kita jangan diem saja, tidak boleh diem saja. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada rakyat lah, kepada saudara-saudara yang mungkin nggak tahu gitu. Wah, ada bandara, ada pelabuhan di kawasan Republik Indonesia, aparat Republik Indonesia nggak ada di situ. Makanya kalau dulu atau beberapa waktu yang lalu katanya ada ekspor ilegal nikel ore sekian puluh juta ton. Iya, kira-kira diduga ya dari situlah, karena pelabuhan itu tidak terkontrol. Banyak sekali kerugian. Yang harusnya ada pajak masuk ke negara, ada hak rakyat itu bukan hanya aset yang terjual keluar tuh, hak kerja rakyat pribumi lokal yang harusnya bisa kerja di situ diisi tenaga kerja asing dari Cina. Ini kan pengkhianatan. Rakyatnya masih banyak yang nganggur, lapangan pekerjaan susah, atau mau masuk ke tenaga kerja asing. Nah, banyak lagi. Kalau dengar hanya menyakitkan hati. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya katakan, saya minta kepada Presiden Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ini, tak ada lagi tunda-tunda terhadap pengkhianat ini. Tidak ada lagi tunda-tunda.
Kalau ini dibiarkan, calon-calon maling itu nanti akan berpikir, maling mencuri jadi pengkhianat, nggak diapa-apain, jadi pengkhianat lagi. Karena peluang kita berikan. Kita tahu di negara-negara tertib hukum, pengkhianat, koruptor langsung hukum mati, nggak pakai. Tak ada itu di Cina itu nggak ada banding. Di Korea Utara itu nggak ada banding. Begitu keputusan pengadilan hukum mati, ya udah mati. Ini kalau presiden, dalam hari Presiden Prabowo menunda atau bersikap lemah lembut, besar kepala, Bapak hanya melindungi bajingan koruptor ini, tapi tidak sayang dengan rakyat Indonesia yang hampir sekian ratus juta. Dan itu juga potensial membangunkan calon-calon maling untuk meniru. Koruptor berkhianat itu hukumannya paling-paling dihimbau sajalah gitu. Jadi kesempatan ini saya sebagai rakyat meminta atau menuntut kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Saya yakin masih banyak pembantu Bapak, menteri Bapak yang idealis untuk membangun bangsa ini. Tapi saya tahu juga di situ banyak pengkhianat, Pak. Banyak bajingan yang merugikan rakyat. Itu jangan Bapak tahan-tahan, Pak. Jangan Bapak kasih hati, Pak. Yang perlu dikasihani rakyat jelata yang hampir 300 juta ini, Pak. Jangan bajingan-bajingan itu. Wah, apalagi ngomong nggak ketentuan. Dan selalu saya masih baca ini, ada yang membuat pembenaran dengan bandara ini. Saya bilang, ya biasa kalau maling itu buat alasan. Dan yang paling saya tekan di sini adalah yang membuat kebijakan-kebijakan ini presiden sebelum ini, Joko Widodo. Saya sebagai salah satu warga negara ini menuntut yang pertama ditindak, diadili Joko Widodo. Yang pertama ditindak, karena dialah yang membuat kebijakan-kebijakan konyol dan merugikan rakyat, hanya menguntungkan dia dan beberapa kelompok dan asing. Dan asing. Itu Pak yang saya sampaikan kepada Presiden. Saya tuntut ketegasan dan kecepatan. Bapak udah 1 tahun Pak, nggak usah takut Pak. Saya dengan rakyat siap backup Bapak. Nggak usah takut sama bajingan pengkhianat ini. Nggak usah takut Pak. Udah menyakitkan. Jangan sampai rakyat malah ngamuk kepada Bapak. Kalau Bapak berteman sama bajingan kan kita ngecap juga Bapak ikut jadi bajingan. Jadi koruptor. Itu kan sudah sudah pernyataan itu ya, berteman sama bajingan berarti kita bajingan gitu. Berteman sama koruptor berarti kita juga bagian dari koruptor. Berteman dengan pengkhianat berarti kita juga bagian dari pengkhianat itu. Karena itu kepada Bapak Presiden Prabowo sebagai pemegang otoritas de jure Bapak punya, de facto juga Bapak punya. Cuman Bapak kenapa masih sayang sama para pengkhianat ini? Malah Bapak tidak sayang pada rakyat Indonesia yang hampir 300 juta ini dijolimi, haknya habis, hak kerja saja, belum lagi hak aset yang terjual yang harusnya bisa dibagikan buat rakyat, cuma dinikmati para pengkhianat dan terbang ke negara asing dalam hal ini Cina yang jadi makmur. Itulah Pak yang saya tuntut. Masalah rinci yang lain tadi teman-teman sudah jelaskan secara rinci, perhitungan kerugian lain sebagainya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi kepada Pak Prabowo, saya mungkin menyampaikan Pak Prabowo sebagai presiden diamatin oleh seluruh rakyat Indonesia yang hampir 300 juta ini. Jadi Bapak tidak usah takut dan Bapak nggak usah bohongin rakyat. Ketahuan kalau Presiden Prabowo ini masih ada takutnya sama Jokowi ini, biar Prabowo pernah ngomong saya tidak takut, mulut ngomong gitu. Tapi kita kan lihat kalau Pak Prabowo itu masih bermesraan dengan Jokowi,
Dan Pak Prabowo mengatakan Jokowi itu hopeng saya. Oh, itu teman akrab. Pak, Bapak itu menyakiti hati rakyat Indonesia. Karena saya katakan mayoritas rakyat Indonesia pingin Jokowi itu ditangkap dan diadili. Kalau Bapak mengatakan dia hopengnya, berat kita. Walaupun Bapak nggak dikendalikan, Bapak nggak usah bohongin rakyat lah gitu aja. Tahu? Dan kita nggak usah buka, nggak usah raka-raka. Kenapa sih Bapak takut gitu? Nggak usah rakyat atau saya lah mereka-reka. Kenapa sih Presiden Prabowo takut sama Jokowi? Tapi yang jelas yang perlu kami ingatkan kepada Bapak de jure, de facto Presiden Republik Indonesia yang memegang semua otoritas pemerintah dan kekuatan. Nggak usah takut menegakkan kebenaran, menegakkan hak rakyat. Itu nggak usah izin. Bapak nggak usah merasa utang budi sama maling, bajingan. Jokowi, utang budi kok sama maling juga bangsa ini. Utang budi sama rakyat lah. Itu yang bisa kami sampaikan. Sama juga, Bapak udah menghina rakyat dengan punya wakil yang melanggar hukum dan tolol itu, Gibran. Jadi selama Pak Prabowo masih bermesraan dengan Jokowi, masih bermesraan dengan Gibran, berat Bapak di mata rakyat. Ini manusia-manusia yang telah merusak bangsa dan mempermalukan bangsa Indonesia. Karena itu ukurannya rakyat cuma itu aja, ngelihat Bapak berani tegas. Kan nggak perlu tanya lagi apa sih dosa Jokowi atau dosa Gibran. Bapak tinggal panggil lawyer tuh saat gudang salahnya gitu. Itu yang mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Bapak nggak usah takut bahwa de jure de facto dunia tahu kok Presiden Republik Indonesia yang full power. Kenapa Bapak takut-takut? Itu pertama, Om Lim yang saya sampaikan. Yang kedua, kasus IMIP ini ada perusakan lingkungan. Kasus IMIP ini adalah kasus yang sangat terbuka. Pengkhianatan atau penghinaan terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Perusakan lingkungan besar-besaran, pencurian sumber daya alam besar-besaran, pengambilan atau perampasan hak hidup rakyat dengan memasukkan tenaga kerja asing. Jadi udah kasat mata ini Pak, nggak usah ditipu-tipu lagi rakyat, nggak usah sungkan-sungkan lagi Bapak. Kalau Bapak nggak cepat ngambil tindakan, ya tadi Bapak nggak usah kaget kalau rakyat marah. Dan saya juga mengatakan kalau Bapak tidak ngambil tindakan ini, berarti Bapak temannya bajingan-bajingan yang telah merusak negara kesatuan Republik Indonesia dengan kasus IMIP ini. Ini kasat mata terang-terangan penghinaan, perusakan lingkungan, perampasan sumber daya alam, perampasan hak rakyat dengan memasukkan tenaga kerja asing Cina dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau mau diinventarisir gitu. Nah, karena itu kecepatan bertindak supaya rakyat tahu Pak. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ini sudah sangat dirugikan oleh kasus ini. Rakyat sudah dirugikan benar. Jangan diem aja. Nanti lama-lama kampung kita mau dirampok sama asing dibantu oleh para pengkhianat yang mabuk harta ini. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.